Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Yo, maaf saya agak telat pagi ini. Sudah masuk semuanya? Yang sudah masuk bisa sambil nunggu yang lain, bisa sambil juga mengisi daftar hadir ya yang ada di link deskripsi. Silakan diisi terlebih dahulu. Biar nanti nggak kelupaan untuk ngisi linknya. Ya bentar itu udah. Oke. Nah, saya buka dulu. Ini belum saya buka ternyata. Oke, ya. Udah saya buka, bisa diisi. Maaf tadi belum saya dibuka. Oke, langsung kita mulai saja karena saya udah telat 5 menit. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Akhir pekan hari Sabtu dan kita ketemu lagi di kelas structure. Untuk hasilnya yang kemarin sudah saya kembalikan, tapi ada beberapa kendala. Jadi saya takut ada yang error pasti karena kendalanya formatnya beda-beda. Jadi ada yang bisa diedit langsung, ada yang nggak bisa. Jadi kalaupun toh ada editan, mohon tidak itu dijadikan sebagai acuan. Saya karena takutnya salah. Untuk nilainya juga ada beberapa yang benar, tapi kayaknya ada beberapa yang saya agak lupa dikit karena lupa ngitungnya, karena nggak bisa saya tandain seperti itu. Jadi sebelum kita masuk materi hari ini, kita bahas yang kemarin terlebih dahulu. Dan untuk pembenarannya yang ada di video ini aja, oke? Kita mulai ya pembahasannya yang soal kemarin terlebih dahulu. Kemarin soalnya ada dua poin. Yang pertama kita mengenal verb, yang kedua kita mengenal conjunction untuk pertemuan pertama. Yuk. Bentar, saya carikan dulu. Ini layarnya udah terlihat atau belum? Sudah. Oke. Ini sudah sarapan semua? Nah, saya carikan dulu mana ini ya. Modul listening. Ini. Oke. Oh iya. Bentar. Bisa on cam semuanya dulu enggak? Yuk, kita foto dulu yuk. On cam semuanya dulu. Nanti kalau udah terakhir udah lupa tuh biasanya. Yuk on cam semuanya dulu, kita foto bareng sebentar, habis itu kita bahas soal dan kita lanjut materi ya.
Oke. Oke, bentar ya. 3, 2, 1. Oke, senyum dong. Hari Sabtu, ini udah mandi kan? Udah pada sarapan juga toh? Ya, kita mulai 3, 2, 1, yuk. Oke. Ntar, saya kirimkan dulu ya. Oke. Bentar, yang kelompok kedua. Oke. Yuk, on cam. Oke. Udah wis cukup, nggak apa-apa. Oke, udah. Kita mulai bahas soal sekarang ya. Oke. Ada masih ingat kemarin untuk structure verb dibagi jadi berapa? 2. 2. 2. Apa aja? Yuk. Finite sama not finite. Finite sama non finite. Finite itu verb apa? Asli. Asli. Cirinya apa aja cirinya? Kapan kita bisa bilang dia verb finite? Pas 3, to be plus pas 3, to be plus verb ing. Be verb 3, be verb ing. Intinya dia membentuk tenses. Oke. Itu dikatakan verb finite. Kalau non finite? Verb 3 yang sendiri, verb ing yang sendiri, to infinitive. Oke. Intinya dia tidak membentuk tenses. Oke. Kalau conjunction dibagi jadi berapa? 2. 2 juga. Apa aja Najma? Apa? Yang satunya golongan adverb itu sama satunya lagi yang lupa Kak. Apa? Oke. Verb dibagi jadi 2, ada kompon sama kompleks. Nah, ini review lagi. Kelihatan di layar? Oke. Kompon adalah verb yang menghubungkan dua hal yang setara. Dia non sama non bisa, adjektif sama adjektif bisa. Intinya kesetaraan. Jadi kalau conjunction kompon yang kita temukan, maka cek aja kesetaraannya. Anggotanya ini ada for and nor but or yet so. Biasanya kita bisa menyingkatnya dengan fun boys. Biasanya. Tapi dari semua ini yang paling sering keluar itu ada 3. Ada and, or, dan but. Jadi kalau conjunction yang kita temukan adalah kelompok conjunction kompon, kelompok pertama ini, maka cek aja kesetaraannya. Kata sebelum conjunction apa, sama kata setelah conjunction apa, pastikan isinya sama. Tuh. Jadi kalau misalnya saya punya contoh, aku punya teman dan pintar. Nanti tak kenalin temanku deh. Aku punya teman dan pintar. Ada kata teman dan pintar. Teman kelas katanya non, kata sifat. Teman kelas katanya non, kata benda, maaf salah sebut. Sedangkan pintar itu termasuk kata sifat. Maka dia tidak setara. Punya teman dan pintar. Nah, kayak gini. Kalau diterjemahkan secara tekstual, harusnya kan gini loh. I have a friend and smart. Nah, kayak gini.
Oke. Ada conjunction and, dia menghubungkan antara friend sama menghubungkan smart. Oke. Di mana friend di sini berkelas kata non, sedangkan smart berkelas kata adjektif. Ini nggak boleh. Kalimat seperti ini, pola seperti ini, dia salah. Nggak bisa. Ya. Bisa gimana? Ya harus sama. Kalau saya bilang, my friend is smart and diligent. Nah, ini baru. Temanku itu pintar dan juga rajin. Ada conjunction and di sini, dia menghubungkan antara smart sama diligent. Smart dia berkelas kata adjektif, sedangkan diligent juga berkelas kata adjektif. Nah, ini baru boleh. Tapi kalau conjunction yang kita temukan adalah conjunction kelompok kedua. Kelompok kedua itu conjunction apa? Conjunction kompleks. Entah mana conjunction kompleks. Oke. Saya pecah jadi dua. Oke. Kalau conjunction yang kita temukan adalah conjunction kelompok kedua, conjunction kompleks, dia hanya bisa menghubungkan antar verb aja. Dia tidak bisa menghubungkan kata lain seperti kata benda, kata sifat, dia tidak bisa. Conjunction kompleks contohnya apa? That, WH, sama others. Jadi kalau misalnya kita ketemu conjunction kayak gini, who makes us happy is our parents, misalnya. Ada conjunction who di sini, tapi who bukan bagian dari kompon yang atas, bukan for and nor but or yet so, bukan. Dia masuk kelompok WH di sini. Jadi WH ini awalannya aja biar gampang dihafalkan, WH. Maka yang dihitung langsung verbnya, ada berapa verb, berapa conjunction. Ini verbnya ada dua. Yang pertama ada mix, dan yang kedua ada is. Seperti itu. Posisinya pun dia tidak harus di tengah-tengah seperti yang conjunction kompon. Kalau conjunction kompon kan harus di tengah-tengah. Kalau yang kompleks tidak harus. Jadi ini materi kita yang kemarin. Ada dua materi utama. Yang pertama mengenal verb, apakah dia asli atau palsu. Yang harus dicari dulu verb asli atau verb palsu. Asli. Asli itu harus ada. Terus kita harus membedakan conjunction, kompon sama kompleks. Kalau kompon nanti kesetaraannya, kalau kompleks nanti hitungannya. Dan soalnya ada di bawahnya. Maaf kemarin ada beberapa. Nah ini. Kita analisa. Untuk hasil kalian, jadikan video ini sebagai rujukan utama. Kalau misalnya ada kesalahan di pengoreksian saya mohon maaf sekali. Kita mulai dari yang awal dulu ya. Oke. RM Bartlett Philadelphia. Ini verbnya ada atau tidak? Di soal RM Bartlett of Philadelphia. Verbnya? Tidak. Ada ya. Berarti misi kita mencari verb. Asli atau palsu? Asli. Asli. Ciri asli membentuk tenses. Alfa salah karena dia verb palsu. Oke, nggak sesuai dengan rumus tensesnya. Tinggal Bravo, Charlie, dan Delta. Kalau misalnya Anda bingung mana asli, mana palsu, bisa tengok di atasnya ya. Bisa ini. Nah,
Ciri verb, verb palsu ada verb ing sendiri, verb 3 sendiri, infinitif sendiri gitu. Nah, ini verb ing sendiri berarti dia palsu. Antara Bravo bisa, Charlie bisa, Delta bisa. Kemudian kita lihat ciri-ciri yang diberikan di soal. Di soal ternyata memberikan ada tahun di sini. Tahun, kalau kita lihat atasnya, tahun itu menjadi penanda simple past. Terdapat definite time signal berupa year, century, decade. Oh, berarti kita butuh simple past. Simple past antara dua. Antara founded sama was founded. Bedanya founded sama was founded, kalau yang Bravo ini aktif, kalau yang Charlie pasif. Membedakan aktif pasif dilihat setelahnya. Setelahnya ada the first private business college, ada objek. Kalau ada objek, berarti dia aktif. Jawabannya Bravo, founded. Yang nomor 2, satu clear ya. Kalau nanti ada pertanyaan, langsung dihentikan saja, enggak apa-apa. Nomor 2, ini verbnya belum ada. Verb yang kita cari adalah verb yang jatuh setelah mas, modal. Modal diikuti verb di atas, dicek verb berapa? Verb 1 yang murni. Berarti jawabannya study. Nggak boleh ada tambahan apa-apa ya. Oh ya, untuk modulnya kemarin kalian print out atau dibiarkan jadi PDF di HP? Dibiarkan jadi PDF, Kak. Dibiarkan jadi PDF. Habis itu dihapus. Jangan dong. Enggak. Enggak, kirain habis itu dihapus. Kalau bisa di print out berapa itu 22 lembar. Print out ya terserah, nggak usah warna nggak apa-apa. Print out ke tukang fotokopi yang habis berapa ribu. Dan itu nanti bisa buat pegangan kalian. Jadi nanti pas belajar Anda bisa langsung lihat layar iya sambil coret-coret di kertas iya. Itu jauh lebih asik kayaknya. Di HP nanti nggak dibaca-baca juga. Jadi kalau bisa di print out saja semuanya. Oke, nomor 3, langkah 1 verbnya belum ada, berarti misi kita mencari verb. Verbnya harus verb asli. Verb asli berarti jawabannya antara alfa bisa sama delta bisa. Di soal ada penanda tahun 1989. Kalau ada tahunnya berarti tensinya simple Pas. pas. Iya, jawabannya delta flu. Verb 2, simple pas. Nomor 4, nah ini ada yang hampir kejebak. Nomor 4 ini benar verbnya nggak ada dan kita butuh simple present. Iya. Simple present antara alfa bravo. Udah hampir benar. Cuman di sini subjeknya jamak, everybody. Subjeknya ada S-nya. Kalau subjeknya pakai S, verbnya nggak usah pakai S lagi. Jawabannya alfa. Kalau subjeknya tunggal, oke, verbnya pakai S. Tapi kalau subjeknya jamak, nggak usah pakai S. Namanya subject verb agreement. Jadi kalau si subjeknya itu plural atau jamak, maka verbnya juga harus ikut plural. Harus ikut jamak juga. Kalau subjeknya singular, maka verbnya otomatis juga harus ikut singular juga. Nah, ciri jamak tunggal apa? Kalau subjek jamak plural itu ditambah S. Tapi kalau verb plural kebalikannya, dia enggak usah pakai S lagi. S-nya dibuang. Kalau subjek singular itu enggak ada S-nya. S-nya dibuang. Kalau verb singular kebalikannya dia pakai S, ditambah S. Oke. Contohnya misalnya
my friend. Jawabannya visit atau visit me on Sundays. Yang kedua, my friend, tapi temennya tak pakein S, visit atau visit me on Sundays. Yang pertama kan friend-nya nggak ada S-nya nih, berarti tunggal dia. Kalau friend-nya tunggal, maka verbnya juga tunggal juga. Ciri tunggal, dia harus ditambah S. Maka jawabannya yang visits, yang ada S-nya ini. Sedangkan kalau yang kedua, karena friend-nya sudah ada S di sini, nah, verbnya udah nggak usah pakai S lagi. Nggak boleh ada S-nya. Jawabannya visit biasa. Oke ya. Namanya subject verb agreement. Kan tadi di nomor 4 banyak sekali yang jawab bravo. Bravo benar sih, simple present juga. Ada SES, cuman tidak sesuai dengan subjeknya. Jadi lebih hati-hati di subject verb agreement-nya. Nomor 5. Nomor 5 ini juga lumayan tadi. Ini verbnya kan nggak ada. Berarti misi kita mencari verb. Yang verb yang benar itu antara 3 sih. Antara bravo bisa, Charlie bisa, delta juga bisa. Tapi dari 3 ini delta saya buang dulu karena delta pakai present continuous. Ketika tidak ada penanda waktu apa-apa, kita pakainya simple present aja. Simple present antara 2, bravo sama Charlie. Bedanya bravo sama Charlie itu pasif sama aktif. Kalau yang bravo ini pasif, be verb 3, sedangkan yang Charlie ini aktif. Kapan pakai aktif, kapan pakai pasif? Masih ingat bagian mana yang harus ditengok? Setelah verb. Oke, benar, setelah verb. Setelahnya ada in, ada preposisi. Kalau ada preposisi aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Chromium digunakan, bukan chromium menggunakan. Jawabannya bravo. Oke, nomor 6. Nomor 6, langkah 1 verbnya nggak ada. Ini juga banyak yang salah nih. Nomor 6 verbnya ada nggak? Coba cek dulu. Ada nggak? Ada. Mana? Provide. Oke, benar. Satu verb. Nah, tapi produce ini verb asli atau verb palsu ya? Palsu. Jadi verbnya yang diakui itu cuma 1. Provide saja. Dan tidak ada conjunction. Berarti skenario-nya nanti ada 2. Kita bisa nambah verb palsu, alpha, verb 3, atau kita bisa nambah verb asli dengan conjunction, yaitu Charlie. Jawaban bravo jelas gagal. Oh, delta masih bisa juga. Delta nambah verb palsu. Berarti yang nambah verb palsu antara alpha bisa, delta juga bisa. Nambah verb asli, Charlie juga bisa. Oke. Terus di mana lagi perbedaannya? Coba cek aktif pasifnya. Kalau belakangnya to infinitive itu pasif. Karena to infinitive itu adverb sama. Alpha aktif atau pasif? Ya. Verb 2 atau verb 3 itu tadi alpha? Aktif. Hati-hati kalau ada ed ya. Ed itu bisa 2 kemungkinan. Verb ed. Bisa jadi dia verb 2, ya kan? Bisa jadi ed itu verb 3. Contohnya, ketika saya bilang open verb 1, keduanya open, ketiganya open. Bagaimana kita bisa membedakan apakah dia open yang verb 2, apakah dia open yang verb 3? Toh secara bentuk sama-sama ada ed-nya.
Deal permasalahannya? Oke. Terus ngebedanya nanti gimana? Kalau verb 2, cirinya ya. Cirinya, nih. 1, ada penanda simple past. Karena dia simple past kalau verb 2. Dapat penanda simple past. Apa aja penanda simple past? Bisa berupa waktu, tahun, abad. Bisa berupa nama tokoh. Karena tokoh yang dimunculkan itu juga tokoh zaman dulu. Atau bisa juga kejadian dalam sejarah. Seperti perang dunia, seperti zaman penjajahan gitu. Yang kedua, simple past rata-rata diikuti objek. Jadi kalau ada ed terus ada objeknya, itu simple past dia. Jadi ciri yang kedua, dia diikuti objek. Kalau verb 3, nah ini. Cirinya apa? Kita bilang dia sebagai verb 3. Verb 3, cirinya 1, berarti lawannya. Tidak terdapat penanda simple past. Seperti tahun, nggak ada. Nama tokoh, abad, nggak ada, dan sebagainya. Dan yang kedua, lawannya tidak diikuti objek juga. Oke. Nah, dari dua penanda ini kita cek. Nomor berapa tadi? Lupa saya. Oh, nomor 6 ya. Nomor 6 needed-nya ini kira-kira kalau saya anggap dia verb 2 misalnya, ada nggak penanda dari verb 2 simple past seperti tahun, terus nggak ada kan ya? Maka nggak mungkin dia verb 2, maka dia verb 3. Oke, karena verb 3 berarti dia pasif. Dan ini yang menjadi jawaban. Yang cari sama delta, kenapa tidak? Karena cari delta ini aktif. Aktif setelahnya diikuti objek. Sedangkan di sini nggak ada objek, adanya to infinitive sebagai adverb. Jadi nomor 6, jawabannya alpha, everybody. Dia verbnya verb palsu, verb 3. Kalau jawab bravo, nanti jadinya verb asli. Nomor 7. Nomor 7 juga banyak yang salah ini kayaknya. Verbnya mana nomor 7? Alpha, verbnya mana dulu? Di soal dulu. Are found. Are found, oke, benar. 1. Dan tidak ada verb lagi, berarti kita butuh verb asli atau palsu? Palsu. Palsu, palsu antara alpha bravo. Selain melihat dari struktur, coba cek secara makna untuk bedakan asli atau palsu, terus aktif atau pasif. The largest knowing atau the largest known insect. Kalau knowing berarti aktif, verb ing. Serangga yang mengetahui, kalau known pasif. Serangga yang diketahui atau dikenal. Kira-kira serangga terbesar yang dikenal atau yang mengenal? Dikenal. Dikenal. Iya, jawabannya bravo. Ini pasif ini. Nomor 8. Nomor 8 verbnya ada kau 1. Ada can suffer modal 2. Tapi sudah ada conjunction berupa that. Berarti ada 2 verb dengan 1 conjunction. Baik, kalau nambah verb lagi, otomatis verb palsu harusnya. Verb palsu yang mana? Working atau worked? Coba dicek. Siapapun yang bekerja atau siapapun yang dikerja. Bekerja. Bekerja. Bekerja aktif atau pasif? Aktif. Iya. Jawabannya berarti Charlie.
verb palsu yang aktif working. Nomor 9 langkah 1 ada verb are move. Yang kedua are forward. Conjunction-nya ada and. Berarti hitungannya sudah selesai. Kalau nambah verb lagi bisa pakai verb palsu bisa atau nambah verb asli dengan satu conjunction. Alpha salah karena asli tanpa conjunction. Charlie verb asli juga tanpa conjunction, berarti Alpha Charlie salah. Tinggal dua sih, Bravo sama Delta. Wah, dua-duanya ada verb asli, run, dan dua-duanya ada that, ada conjunction. Ini materi saya hari ini. Kalau misalnya saya butuh conjunction dan A, B, C, D itu ada pilihan conjunction macam apa yang harus saya pilih? Common kompleks oke, Anda jawaban. Kalau kompleks semua atau komponen semua gimana gitu. Jawabannya delta, saya jawab aja karena that harusnya berpola tidak lengkap. Nomor 10 ini verbnya ada were 1, ada has survived 2, ada no one knows 3. Kalau ada 3 verb harusnya ada berapa conjunction? 2. 2. Di soal ada berapa? 1. What aja, nggak ada yang lain ya. Jadi kita butuh satu lagi. Yang conjunction mana? Delta. Kalau Anda jawab because of itu preposisi everybody, bukan conjunction. Kita butuhnya conjunction, delta. Oke, 1 sampai 10 dulu untuk bab verb, mencari verb asli sama verb palsu, plus hitungannya dengan conjunction. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Monggo, silakan kalau ada. Yuk, ada yang mau nanya? Sekali lagi, nanti acuannya lihat di sini. Jadi kalau ngecek jawaban Anda, lihat videonya aja, direkam lagi. Apa diputar lagi. Ada ya? Oke. Kalau nggak ada, lanjut. Nah, conjunction sekarang. Conjunction yang saya kasihkan kemarin tuh conjunction kompon. Kesetaraan. Ada not only pasangannya dengan, ini udah berpasangan nih. Apa pasangannya? But also. Iya, berarti tinggal nyari but also-nya. Bravo berarti. Nomor 2. Nah, nomor 2 kejebak nih. Nomor 2 itu verbnya sudah ada, yaitu is. Yang kedua ada is. Ada 2 verb berarti butuh conjunction. Sudah ada also conjunction-nya. Berarti butuh conjunction lagi tidak? Sudah ada 2 verb, is, conjunction-nya sudah ada also. Berarti nambah conjunction lagi atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak usah. Jawabannya adalah iya. Delta. Charlie. Kalau delta nambah whoever nih, nggak bisa. Enggak. Bravo sama alpha juga nambah conjunction but sama so. Nggak bisa juga. Memang menjadi apa ya, kebiasaan. Anggap catatan nomor 1 ya. Oke. Ini catatan nomor 2, membedakan EJ tadi. Oke. Sekarang catatan nomor 3. Sudah apa? Memang menjadi sebuah kebiasaan tadi ketika kita sudah pakai kata also, belakangnya pakai but. Atau bisa juga pakai kata because, belakangnya pakai kata so. Because I was absent yesterday, so I feel confused today. Misalnya ini, apa artinya? Tolong dibaca. Because I was absent yesterday, I feel confused today. Karena aku kemarin tidak masuk. Jadi sekarang bingung. Nah,
Fokusnya di sini. Ada was, ada feel. Di mana was sama feel ada dua verb. Harusnya konjungsinya butuh berapa? 1. 1. Tapi ini ada 2. Ada so sama because. Kelihatannya diucapkan enak, tapi ini salah. Benernya gimana? Ya pilih salah satu. Kalau mau kita pakai kata because, nggak apa-apa. Because I was absent yesterday. Langsung aja koma, nggak usah pakai so. I feel confused today. Misalnya saya nggak mau pakai because, mau pakai so aja boleh. Boleh. I was absent yesterday, comma, so I feel confused today. Gini. Jadi nggak boleh double. Selain because sama so, yang biasanya sering mengecoh kita, although sama but. Although misalnya he has many fans, meskipun dia punya banyak penggemar, but he keeps humble. Tapi dia tetap rendah hati. Ada 2 verb, yang pertama keeps, yang kedua ada has. Harusnya 2 verb cukup tambahan 1 conjunction aja. Tapi di sini ada kata although, ada kata but. Ini bikin dia nggak boleh. Sama kayak di soal tadi, sudah ada although, kalau pakai but nggak boleh. Terus gimana? Ya pilih salah satu. Kalau mau pakai although aja. Kalau mau but aja. Menyalahi aturan jumlah verb dan conjunction. Pembenarannya kalau pakai Kalau pakai although, yuk, gimana jadinya? Although he has many fans, koma langsung he keeps humble. Atau bisa juga he has many fans, dia punya banyak penggemar, but he keeps humble. Gitu ya. Jadi nanti pilih salah satu. Jangan sampai ada 2 conjunction dalam satu kalimat atau yang hitungannya menyalahi aturan fondasi dasar kita. Misalnya ada 2 verb dengan 2 conjunction, nggak mungkin. Harus selalu selisih 1. Oke. Oke? Clear nomor 2, kenapa but salah? Oke, nomor 3 sekarang. Nomor 3, in 1923, Jane Tumor wrote a book titled Kin that combine, yang menghubungkan fiction ini non, putri itu non. Yang bisa menghubungkan non, yang setara, itu compound atau kompleks? Compound. Compound. Berarti antara 2, alfa bisa, delta juga bisa. N artinya dan, or artinya atau. Jawabannya ini yang benar pakai N. Nomor delta nggak mungkin ya, nggak cocok sama. Nah, ini main makna berarti. 4, glucose does not have to be digested. Ada does not have to be digested. 1, can be put 2. 2 verb berarti butuh 1 conjunction. Ada 2 ini melakukan conjunction. Alfa bisa, Bravo juga bisa. Berarti gimana? Pakai makna berarti. So apa artinya so everybody? So. Jadi, ya. Jadi jawaban yang cocok adalah so. Glukosa tidak harus dicerna. Jadi bisa langsung dimasukkan ke dalam aliran darah. 5, langkah 1, verbnya ada has 1, terus sudah. Ada conjunction N. Hukum N itu hitungan atau kesetaraan? Kesetaraan. Kesetaraan berarti kita ngecek
kata sebelum dan setelah N harus sama. Pleasant climate ini non-phrase, manifesting neighborhood ini juga rangkaian non-phrase. Berarti sebelum N ini harus rangkaian non-phrase juga. Biar biar sama gitu loh. Kata sebelum N sama kata sesudah N. Jawabannya adalah Exciting scenery. nggak usah nambah verb lagi ya. Nambah verb kebanyakan nanti. Nomor 6 juga sama kasusnya ada N. N itu hukumnya pasti setara. ED-nya verb 3 karena pasif must be. Maka yang tengah-tengah yang kosong juga harus diisi dengan verb 3 juga. Frozen langsung, nggak usah pakai be frozen ya. Kalau pakai be packet, be frozen, maka selain harus be frozen juga. Harus sama. Karena sebelum packnya nggak ada, store yang nggak ada, maka ya udah nggak usah pakai be ya, langsung frozen saja. Oke, ini untuk review soal yang kemarin saya kasihkan. Ada yang mau ditanyakan, monggo silakan kalau ada. Untuk conjunction. Oke, clear? Oke. Kalau clear, kalau nggak ada masalah, sekarang kita fokus ke sini. Kelengkapan, nah udah. Kan ada 4 tahapan mengerjakan soal TOEFL kemarin, ada hitungan, posisi, dan kelengkapan. Nah, tahapannya apa aja? Tahap 3, kelengkapan. Clause yang diinginkan nanti polanya, kelengkapannya, sama bentuk formnya. Oke. Terus kelengkapan aja. Contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Misal, some birds are shown. Is their ability to travel a long distance. Nah, ya. Jawabannya apakah alpha pakai Z, Bravo pakai who, Charlie pakai because, Delta pakai what. Nah, ini. Kurang lebih kasusnya sama kayak gini. Langkah awal pasti kita akan melakukan proses penghitungan terlebih dahulu dengan mencari verb dan conjunction. Yuk, verbnya mana di soal? Max. Make 1. Mix. Sorry. Nomor 2, yang kedua maksudnya. Travel to bukan. Bukan. Travel itu verb palsu itu. Karena ada to-nya, to travel. Is ini ya. Oke, berarti ada 2 verb. Ada mix sama is. To travel ini verb benar, tapi dia verb palsu. Kenapa? To infinitive. Nggak ada tenses to infinitive sendirian. Ketika ada 2 verb, otomatis kita butuh 1 conjunction. Alpha ada conjunction that, Bravo conjunction who, Charlie conjunction because, Delta conjunction what. Berarti secara hitungan semuanya bisa kan? Oke. Kalau gitu kita nggak bisa lihat dari situnya. Kita lihat posisinya. Posisinya ini di depan nggak pakai koma. Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak ini posisi apa kira-kira yang kosong? Make verb, is verb. Yang diposisikan sebelum make sama is. Jadi posisi apa itu? Kalimat gimana kalimat? Ada yang tahu kalimat? Kalimat.
Polanya subjek, verb, gitu kan? Nanti dicek di sini ya, di posisi ya. Makanya bukunya tolong di print out biar nanti sambil bisa dibuka-buka. Karena kalau saya pindah layar nanti akan memusingkan pasti bagi kalian. Jadi kalau Anda sudah print out itu lebih enak. Oke, ada dua verb, make sama is, kita butuh conjunction. Conjunctionnya di posisi subjek. Dari mana saya yakin ini posisi subjek? Karena depan nggak pakai tanda koma. Yang bisa di subjek berarti dia non clause. Oke. Berarti Anda cek conjunction non clause itu yang mana? Charlie ini pasti salah karena Charlie ini miliknya AVC, adverbial clause. Who itu bisa dua, bisa non clause. Bisa juga adjective clause. Okay. That ini bisa miliknya non clause bisa. Bisa juga miliknya adjective clause sama kayak who. Nah, because miliknya adverbial clause. What khusus milik non clause aja. Yang bisa di subjek itu adalah non clause everybody. Berarti that bisa, who bisa, what bisa. Tahap ketiga kelengkapannya. That kalau non clause polanya harus lengkap. Sedang di soal polanya tidak lengkap, langsung ketemu verb. Who tidak lengkap ya, cuman kayaknya nggak bisa karena who mengacu ke orang. Dan di sini mengacu ke their ability, kemampuan. Ya, jawabannya delta berarti. Jadi poinnya nanti ada dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah cek posisinya, posisi dari klausa yang dibutuhkan apa. Yang kedua, cek polanya. Ini ada di PDF kalian yang membicarakan tentang kelengkapan. Nah ini. Jadi kalau Anda ingin daftar, misal daftar komplek conjunction yang lengkap yang mana? Nah ini komplek conjunction lengkap ada di sini. Ada conjunction adjective clause, who, which, that, whom, which, that, dan seterusnya. Ada conjunction non clause, dan yang paling banyak penyuplai conjunction terbesar adalah adverbial clause. Untuk membedakan apakah dia non clause, adjective clause atau adverbial clause ada dua jalur. Mau pakai posisi boleh atau hafalan boleh, tapi saya pakai posisi aja. Nah, nanti di sini. Oke. Nah. Jadi saya tulis saja di sini. Materinya hari ini adalah kalau kompon apa kompon? Setara ya? Iya. Sekarang kompleks ya. Saya tulis saja gini. Kalau misalnya ada pilihan kompleks conjunction semua, terus Anda bingung untuk menentukan kompleks conjunction yang tepat, satu, cek posisi dari conjunction yang dibutuhkan. Apakah dia posisi subjek, apakah posisi objek, apakah posisi adjektif, apakah posisi adverb. Kenapa? Karena untuk menggunakan kompleks conjunction yang tepat harus paham klausa. Dan klausa bisa diidentifikasi dengan ini. Satu apa? Cek posisi. Conjunction boleh sama tapi komposisi beda menghasilkan nama yang berbeda loh. Contoh, misalnya saya ambil conjunction when misalnya.
When ini kunjungnya siapa? Ya cek posisinya dulu. Kalau yang pertama ini, the day when you left me is my sad day. Yang kedua, sekalian, when you left me was my sad day. Oke. Yang ketiga, coba. When you left me, comma, I felt so shocked. Misalnya. Atau depressed boleh. Fokus pada rangkaian when you left me, when you left me. Semuanya sama. Ini sama-sama semua ada dua verb dengan satu conjunction. Yang kedua, when you left me juga. Yang ketiga, when you left me juga. Oke. Meskipun bentuknya sama, apakah mereka berasal dari clause yang sama? Tentu tidak. Klausa itu nanti ada 3. Harus paham clause, baik itu adjective clause, baik itu non-clause, baik itu adverbial clause. Oke, dan klausa, adjective clause, non-clause, adverbial clause bisa diidentifikasi dengan cara ini, satu posisinya. Oke, pernah belajar klausa belum? Pernah kayaknya, Pak. Tapi oke lah, saya review lagi lah. Takutnya lupa lagi. Yang pertama, non-clause. Harus paham klausa. Klausa ini. Non-clause adalah subclause yang difungsikan sebagai non. Posisi subjek bisa atau objek juga bisa. Ini non-clause. Oke, posisinya tugasnya sebagai non, posisinya subjek bisa, objek bisa. Yang kedua ada adjective clause. Dari namanya aja, adjective clause berarti dia subclause yang difungsikan sebagai adjektif. Tugas adjektif adalah menjelaskan non. Maka dia posisinya selalu setelah non. Harus ada nonnya. Kalau nggak ada nonnya nggak bisa kita bilang adjective clause. Adverbial clause. Yang ketiga. Berarti dia adalah subclause yang difungsikan sebagai adverb. Dengan posisi adverb itu, ini bisa macam-macam. Bisa saya tulis AVC aja biar simple, atau tulis adverb clause, koma, subject, verb, object. Bisa juga kayak gini, ini posisi yang awal. Jadi adverb clause-nya ditaruh di awal banget. Boleh. Kalau di awal dia disertai dengan tanda koma. Ini adverb clause-nya.
Oke. Sorry. Ini posisi di awal. Kalau di tengah juga bisa adverb clause itu. Kalau di tengah nanti di antara verb sama subjek ya. Jadi bisa subjek, koma, adverb clause, koma, langsung verb, objek. Ini di tengah. Atau bisa juga di akhir, juga bisa. Di awal, tengah, terus di akhir. Kalau di akhir, subjek, verb, objek, plus adverb clause. Ini yang posisi di akhir. Oke. Yuk. Saya ulangi lagi. Ketika kalian menemukan soal, ada dua verb, butuh satu conjunction. Dan semua conjunction adalah kompleks conjunction. Maka Anda harus mengidentifikasi jenis conjunction-nya, dia berasal dari klausa apa. Apakah dia adjective clause, apakah dia non clause, apakah dia adverbial clause. Taunya dari mana? Ini non clause, adjective clause, adverbial clause. Satu, harus buka kamus mau nggak mau, hafalan. Atau di sini sudah saya daftarin bukan di mana ya? Di PDF kalian kayaknya udah ada. Nah ini tadi conjunction-nya banyak banget untuk klausa. Kompleks conjunction ada conjunction adjective clause, conjunction non clause, conjunction adverbial clause, dihafalkan. Tapi kalau misalnya Anda merasa agak malas menghafal karena kesibukan misalnya, Anda bisa pakai cara kedua, nggak usah hafalan tapi dicek posisinya. Clause-nya mana di sini? Non clause sebagai subjek objek, ada non sebelumnya. Adjective clause harus ada non sebelumnya. Kalau non kan nggak bisa. Dan non sebelumnya. Adverbial clause awal bisa, tengah bisa, akhir juga bisa. Dari posisi ini, Anda harusnya sudah bisa mengidentifikasi jenis clause yang saya kasihkan di bawah ini. Kira-kira yang pertama, the day when you left me was my sad day. Itu when you left me-nya klausa apa? Ada day sebelumnya, ada non sebelumnya. Nah, ada day ini. Berarti non clause, adjective clause atau adverbial clause kira-kira menurut kalian? Non clause. Adjektif. Non. Oh. Apa? Ada non sebelumnya. Yang posisinya jatuh setelah non. Adjektif. Iya, menjelaskan non setelah non berarti dia adjective clause. Bandingkan dengan yang nomor 2. Sebelumnya nggak ada non, langsung tiba-tiba was. Was itu verb. Sebelum verb berarti posisi apa ini? Sebelum verb posisi apa? Subjek. Iya, posisi subjek. Berarti karena dia di posisi subjek, maka namanya klausa apa yang bisa berada di posisi subjek? Non clause. Iya, non clause. Kita harus tahu identitasnya dulu. Oke. Yang ketiga, when you left me, udah gitu aja. Depan pakai koma. Ini posisi apa ini? Adverbial clause. Anda perhatikan sama-sama when you left me, when you left me. Tapi nama klausanya sama atau beda? Nama klausanya beda kan? Beda. Ada yang namanya ada yang namanya non clause, ada yang namanya adjective clause, bahkan ada yang namanya adverbial clause. Dari sini clear?
Kita cek Clear, dulu insya lagi. Allah. Lagi. Satu lagi biar lebih matang lagi. Sambil kata ini. Who. Oke. Who complex conjunction. Bandingkan kalau misalnya saya bilang I want to know who took my wallet. Yang kedua, I want to know the person who took my wallet. Oke. Konjunksinya mana everybody? Yuk dicek. Konjunksinya mana? Who, ini conjunction. Yang kedua, who, ini juga conjunction. Polanya sama atau beda? Beda. Pola who took my Oh. wallet? Sama. Sama. Posisinya yang kita perhatikan. Yang pertama, posisi who took my wallet-nya jatuh setelah Nah, yang pertama, who took my wallet-nya jatuh setelah to know. To know itu kelas katanya apa? Verb kan? Iya. Sedangkan yang kedua jatuh setelah kata person. Person kelas katanya Noun. noun. Oke. Karena want to know dia verb, klausa apa yang jatuh setelah verb? Klausa apa yang jatuh setelah verb? Habis verb itu posisi apa kalau boleh tahu? Objek. Objek. Yang bisa diobjek non clause atau adjective clause? Yang bisa diobjek, yuk sini baca lagi. Kalau adjective clause difungsikan sebagai adjektif, tugasnya menjelaskan noun, posisi setelah noun. Non clause sebagai noun, posisi subjek objek. Tadi di posisi apa tadi? Di posisi objek. Posisi objek. Berarti klausa apa? Non clause. Iya. Yang kedua, untuk my wallet-nya jatuh setelah kata the person. Person kelas katanya apa person? Noun. Klausa apa yang jatuh setelah noun? Yo. Adjective clause. Iya. Oke. Bentuk sama, posisi berbeda menghasilkan nama yang berbeda pula. Oke. Bentar. Maaf, itu saya HP-nya. Saya ganti. Bentar. Oke, maaf. Kita lanjutkan sekarang. Jadi posisi beda, bentuk sama, akan menghasilkan nama yang berbeda. Jadi cek berdasarkan posisinya. Coba lagi yuk, ini. Saya ambil conjunction where. Where ini kompleks conjunction.
Anda cek ini kira-kira kompleks conjunction-nya siapa? Non clause atau adjective clause dilihat berdasarkan apa everybody? Posisinya. Posisi. Iya. Cek posisi dari conjunction. Nah, gitu kan. Where she lives is not important. Oke. Where she lives. Kira-kira klausa apa? Adjective clause atau non clause? Atau adverbial clause bahkan. Dia jatuh sebelum verb. Yuk, yang pertama, clause apa dulu? Where she live-nya? Non clause, adjective clause atau adverbial clause? Non-clause. Non-clause. Oke, non clause sebagai apa everybody? Non clause tadi kan ada dua. Subjek iya, objek iya. Ini non clause di mana ini? Di subjek atau di objek? Subjek. Oke. Kalau yang nomor dua, I will find where she lives. Dah. Klausa apa dia? Jatuh setelah kata find. Yuk. Adjective clause, non clause, adverbial clause. Non-clause. Non clause di posisi apa? Objek. Oke, good. Kalau ini, the city where she lives is now being locked. Okay. Where she lives. Klausa apa? Sebelumnya ada kata city. Jadi selalu cek kata terdekatnya, sebelumnya atau setelahnya. Kalau sebelumnya ada, ya sebelumnya. Kalau nggak ada, ya langsung setelahnya. Yang ketiga, kira-kira klausa apa menurut kalian? Adjective clause. Oke, good. Adjective clause. Kalau ini, I do not know the place where she lives. Oke, where she lives yang kedua. Jatuh setelah kata the place. Klausa apa? Adjective clause, non clause atau adverbial clause? Yuk. I don't know the place where she lives. Adjective clause. Adjective clause juga. Oke. Nomor 5, terakhir. Where she lives. I will live. Dah, ini. Di mana dia tinggal? Aku akan tinggal. Klausa apa yang ketiga? Yang kelima, sorry. Terakhir. Adverbial clause. Adverbial clause. Nah, pentingnya apa? Kita mengetahui jenis klausa. Adverb clause. Karena nanti kita harus tahu karakter dari klausa itu. Misalnya,
Misalnya, saya buka lagi yang PDF-nya. Nah, ini. Oh, ini, tahap ketiga, kelengkapan. Ini. Misalnya kita ketemu dengan conjunction that. Wah, ini conjunction kompleksnya that. That itu bisa dua, bisa non-clause, bisa adjective clause. Dicek posisinya, non-clause itu di subject object, kalau adjective clause setelahnya non. Ternyata karakternya beda. Perhatikan di pola, selalu poin yang B ya. Kalau Kalau non-clause, ternyata polanya harus lengkap. Jadi habis that, subjek ada, verb ada, objek ada. Saya perhatikan, kalau that-nya adjective clause, ternyata polanya tidak lengkap. Tidak lengkap itu gimana? Bisa jadi subjeknya hilang, jadi langsung that, verb, objek, atau bisa jadi objeknya hilang. Kalau hilang subjek namanya RPS, hilang objek namanya RPO. Maknanya pun juga beda. Kalau yang non-clause dia bermakna bahwa, sedangkan adjective clause bermakna yang. Sama-sama that-nya tapi beda. Yang WH juga sama. Kita harus tahu ini WH-nya siapa. WH-nya non-clause atau WH-nya adjective clause. Dari mana taunya? Posisinya. Kalau non-clause nggak ada non sebelumnya. Pemicunya cuma sebelum verb, setelah verb, atau setelah preposisi. Udah. Tapi kalau adjective clause, posisinya selalu ada non di awalnya. Oke. Ininya pun nanti karena beda, ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap gitu. Coba ya. Oke. Saya pecah jadi 2 aja. Nah, contoh soal misalnya gini. Oke. Contoh soal. Nomor 1, bla bla bla. Apa ya? Bentar. Oh, ini. The information is the latest information that I get. Okay. Alpha. That spreading to all people. Yang kedua, that it spread to all people. That spread to all people. Berikutnya that to spread to all people. Oke. Kurang lebih kayak ginilah contoh soalnya. Kan langkah pertama mengerjakan soal kita ngapain? Dicek apanya everybody? Dicari apa yang kemarin? Awal-awal mengerjakan soal, selalu dicari verb sama conjunction gitu kan ya? Iya. Oke. Verb di soal ada I1. Saya kunci dulu. Ada lagi I get 2. Saya kunci lagi dengan conjunction that. Berarti hitungan sudah selesai. Ada 2 verb dengan 1 conjunction.
Maka kalau nambah verb lagi, harus nambah satu conjunction lagi. Tolong buang jawaban yang pasti salah dulu. Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta. Yang mutlak salah. Yang tidak sesuai dengan aturan. Mana? Yang Bravo. Bukan. Yang ini, alpha. Spreading ini asli atau palsu? Palsu. Palsu harusnya enggak usah tambah conjunction-nya bikin dia salah. Hal yang serupa terjadi di delta. Delta to spread. To spread ini asli atau palsu? Palsu. Iya, harusnya palsu tidak usah pakai conjunction. Iya. Oke. Berarti jawabannya antara dua. Bravo sama Charlie. Spread asli atau palsu? Ada SES-nya? Asli. Asli. Yang Charlie juga ada Asli. asli juga. Oke. Berarti kita nggak bisa main hitungan. Kita harus dicek. Ini conjunction yang dibutuhkan ini atau yang mau saya jadikan jawaban ini conjunction apa? Kita lihat posisinya. Sebelum yang kosong ada information. Kelas katanya apa information? Ion-ion? Kata benda, kata Non. sifat, kata non. Oke. Kata benda. Iya. Klausa yang jatuh setelah kata benda itu klausa apa? Adjektif. Adjective clause. Oke. Terus kita lihat di adjective clause. That. Dan kan yang kita hadapi that-nya ya. Oke, berarti kita cari that terus adjective clause. Pola that adjective clause ternyata polanya bagaimana? Lengkap atau enggak lengkap? Tidak lengkap. Tidak lengkap. Bisa hilang subjek, bisa hilang objek. Cari aja yang enggak lengkap. Berarti jawabannya Pak, the information it spread to all people atau information that spread to all people? That spread. Iya, Yang jawabannya. Iya, benar. Ini jawabannya. Charlie. Ini miliknya adjective clause. Dan polanya gimana? Tidak lengkap. Gitu. Kalau saya jawab Bravo, apakah salah? Salah. Hitungannya benar dia di tahap 1. Cuman di posisi sama kelengkapan dia nggak bisa. Tapi kalau gini, nomor 2. Maria said, bla 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 bla. Terus ada pilihan that she she needing a help. Nah, berikutnya that she needs a help. Berikutnya where. Oke. Why she needs. Oke. Terus berikutnya yang delta because she needs a help. Oke, ya, udah. Ini jawabannya apa? Coba tebak. Maria said that she needing a help, that she needs a help. Why she needs? Because she needs a help.
Ya, tebak-tebak dulu nggak apa-apa. B. Bravo ya. Kita lihat conjunction-nya, kita lihat verb-nya dulu ada set ya, 1. Opsi jawaban ada verb lagi needing, ya. Needs ini ada juga, ini juga ada, ini juga ada. 2 verb berarti butuh 1 conjunction. Yang saya buang dulu alpha. Alpha ini pasti salah karena verbnya verb palsu, verb yang diberikan. Harusnya kalau ada conjunction verbnya asli. Tinggal Bravo bisa, Charlie bisa, Delta juga bisa. Kita lihat posisi sekarang. Conjunction because itu masuk kelompok conjunction others, masuk sini. Nah ini, because ini masuk others. Pokoknya nggak ada that, nggak ada WH-nya, berarti dia others. Dan polanya selalu di sini, lengkap. Oke, polanya selalu lengkap. Sedangkan jawaban delta ini nggak mungkin adverb ini, karena set itu kan verb. Habis verb posisi apa? Kalau boleh tahu. Noun. Objek. Posisi objek. Oke. Sedangkan because ini adverb, berarti delta salah. Adverbial clause. Jadi 1 salah karena verb palsu, delta salah karena dia adverbial clause. Kita butuhnya di sini non clause. Gitu ya. Tinggal 2 Bravo sama Charlie. Why itu berarti awalannya apa? WH ya. Cek di sini WH. Dan cari kata why. Why ternyata diikuti pola lengkap atau nggak lengkap ini? Lengkap. Lengkap. Why itu. Di sini lengkap nggak? Enggak. Enggak. Oke. Berarti jawabannya apa? Bravo. Iya. Non clause pakai that bisa? Bisa banget ya. Dan polanya that non clause, that-nya non clause, kita lihat conjunction that. That-nya non clause lengkap atau tidak? That non clause. Lengkap. Lengkap. Dan di sini polanya juga lengkap. Ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Jadi untuk conjunction, ketika Anda ketemu kompon, maka kesetaraannya aja yang diperhatikan. Tapi kalau ketemu kompleks, maka Anda harus cek dulu conjunction apa yang Anda temukan. Oh, saya menemukan conjunction that. Saya menemukan conjunction WH, who, whom, when, where. Atau oh, saya nggak dua-duanya, berarti others. Anda cek, that-nya ini ada 2, that non-clause atau adjective clause ya. Membedakan jenis klausa tadi udah kita sepakati berdasarkan apa? Membedakan jenis klausa, adjective clause, non-clause, adverbial clause berdasarkan apa tadi? Posisinya. Non-clause, subject object. Kalau adjective clause ada non sebelumnya. Oh, berarti kalau ada non sebelumnya adjective clause berarti lihat langsung pola di adjective clause, that-nya tidak lengkap. Oh, ini non-clause. Karena nggak ada non setelahnya, nggak ada non sebelumnya. Dia di subjek atau objek, udah langsung. Dan polanya ternyata lengkap. Kalau adjective clause polanya bagaimana? Yang penting di situ. Kalau adjective clause polanya tidak lengkap, that-nya. Kalau non clause polanya selalu lengkap. PH juga sama. Yuk kita cek yuk. Jadi nanti di halaman ini tolong dihafalkan ya. Ada di kelengkapan poin ketiga. Lebih lanjut soalnya bisa di sini. Oke. Nomor 1. Verbnya mana? Was. Was. Ada lagi? Miss. Miss. 2 verb berarti butuh apa kita? 1 Conjunction. conjunction. Yang 1 conjunction mana ya? Bravo, Charlie, Delta. Because. Apa? Because ya? Iya. Because itu kelompok conjunction apa? Kita lihat ke sini. Kita lihat. Masuk conjunction apa? Masuk conjunction non clause, apa? Others ya di sini. Others. Betul. Others itu miliknya adverbial clause. Dan polanya bagaimana pola adverbial clause?
Lengkap. Lengkap. Kalau yang di sini tadi lengkap atau tidak? Yang di soal tadi? Because langsung was. Lengkap nggak tuh? Enggak. Enggak. Kehilangan apa? Subjek. Subjek. Iya. Berarti benar salah? Salah. Jawabannya adalah? Delta. Iya. Gitu. Pelan-pelan aja. Nomor 2. Yuk, verbnya mana? Was. Was. Ada lagi selain was? Cause. Cause. Oke. Was ini asli atau palsu? Was. Asli atau palsu? Asli. Asli. Ya benar, asli. Kalau cause, asli atau palsu? Asli. Palsu. Ayo. Ya, palsu. Asli atau palsu? Palsu. Palsu. Karena setelahnya diikuti objek ya. Nah ini. Nah, mana tadi? Ed. Ed kalau setelahnya diikuti objek, maka dia verb 2. Kalau ed-nya verb 3, setelahnya tidak diikuti objek ya. Berarti was ini asli, cause ini asli. Berarti butuh berapa conjunction? 1. 1. Jawaban yang memberikan conjunction mana? Alpha. Alfa sama apa lagi? Delta. Oke. Alfa bisa, delta juga bisa. Bisa. Alfa atau delta ya? Kalau Alpha. iya. Kalau because-nya kenapa kok nggak pilih because saja? Kan sama-sama hitungannya tuh. Ada 2 verb, 1 conjunction. Tadi kan dibilang nggak punya Subjek. Because Subjeknya polanya hilang. harus lengkap, dengan di sini polanya tidak Lengkap. gitu. Nah, kalau ini nomor 4 coba. Verbnya mana nomor 4? Was. Story. Was, 1. Oh, iya deh. Sama apa lagi? Made. Made. Oke. Berarti butuh berapa conjunction? 1. 1. Mana yang memberikan conjunction antara apa dan apa? C sama D. Oke, Charlie sama delta. Terus Anda cek lagi. Ini kan conjunction WH ya. Berarti Anda cek dilihat di conjunction WH. Kembali ke atas lagi. Cari conjunction WH. Oke. Tadi conjunction apa yang kita hadapi? What sama when ya? Ya. Oke. Kalau when polanya bagaimana? Lengkap. Lengkap. Kalau what-nya ini. Ini what. Tidak lengkap. Tidak lengkap. Kita lihat kembali lagi ke bawah. Lengkap atau tidak? Oke. Lengkap atau enggak nih? Bla 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 was. Tidak. Tidak lengkap. Berarti jawabannya? What? When. Iya, jawabannya Charlie. Gitu aja sebenarnya. Oke? Jadi setelah menghitung ada berapa conjunction, kok Anda butuh conjunction A, B, C, D semuanya conjunction, dicek dulu conjunctionnya kompon atau kompleks. Kalau kompon berarti setara, materi minggu lalu. Kok ternyata kompleks, maka Anda harus cek dulu ini klausa apa berdasarkan posisinya. Atau tahap kalau misalnya klausa nggak ketemu juga, cek kelengkapannya. Oh, conjunction apa ya? Oh, conjunction what. What itu lengkap atau nggak lengkap ya? Lihat daftar. Oh, when itu lengkap atau nggak lengkap ya? Lihat daftar. Lengkap nggak lengkap di sini subjek dan objeknya ya. Jadi kalau hilang subjek berarti nggak lengkap, hilang objek nggak lengkap. 2 itu yang sering dibuang. Verb nggak mungkin dibuang. Oke, everybody? Ada yang mau tanyakan? Silakan untuk mencari conjunction, kompleks conjunction. Jenis klausa dan kelengkapannya. Poin hari ini. Clear? Aman ya? Aman insya Allah. Berarti PR-nya nanti yang bagian ini. Nah, yang lanjutannya ini ya, 1 sampai nomor 15. Ini nanti tolong
kerjakan. Oke, minggu depan kita langsung bisa masuk ke error analisis. Oke, multiple choice-nya udah cukup. Anda bisa membedakan verb penjelasan udah aman. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri dulu untuk pertemuan kita pekan ini. Kalau ada yang mau nanya sekali lagi di grup nggak apa-apa ya, chat aja nggak apa, japri nggak apa-apa. Silahkan, nyantai aja. Sekian everybody, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya off cam.